Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Nama budaya, salam kebajikan. Baik, di pertemuan yang kelima ini, sebelumnya saya adalah mahasiswa Bina Sarana Informatika, jurusan Sistem Informasi. Baik, untuk selanjutnya kita kembali lagi ke pertemuan yang kelima di channel saya ini, Putra Ujian Jaya. Untuk di pertemuan yang kelima ini, saya akan menjelaskan tentang pengenalan jaringan komputer. Pengenalan jaringan komputer itu sebenarnya kayak apa sih? Nah, jadi intinya, ya, atau pengertiannya, jaringan ini memerlukan media transmisi tertentu untuk dapat saling berbagi informasi. Prinsip dasar dari jaringan ini adalah terjadinya komunikasi dua arah antara pengirim dan penerima informasi. Nah, jaringan komputer ini mempunyai keuntungan salah satunya, satu, pengguna peralatan hardware, data, program, dan informasi dapat digunakan secara bersamaan. Salah satu media komunikasi, eee, intinya tanpa menggunakan pulsa. Jadi untuk itu tetap menggunakan jaringan internet. Sistem informasi yang terintegrasi. Keempat, menghemat waktu dan biaya transportasi. Jadi dengan adanya jaringan komputer itu, kita tidak usah pergi kemana-mana, cukup dengan menggunakan HP, laptop, atau ya intinya sarana yang ada jaringan internet, kita sudah dapat mengakses info-info yang terdapat di luar. Kemudian untuk jenis-jenis jaringan komputer sendiri, jenis-jenis jaringan komputer itu yang pertama meliputi, LAN. LAN itu apa sih? Nah, LAN itu adalah Local Area Network. Bentuk jaringan komputer lokal yang luas areanya sangat terbatas. Jadi kalau LAN itu jaringan yang sangat terbatas, jadi cuma satu lingkup wilayah itu. Misalnya satu kantor ada 10 orang, ya berarti cuma ada 10 orang itu. Itu untuk LAN. Keuntungan dari jaringan LAN tersendiri yaitu dapat untuk sharing, saling bertukar informasi antara satu kantor. Jadi misalkan kantornya itu ada 10 orang, dengan menggunakan jaringan internet, dapat saling berkomunikasi dengan menggunakan sarana, WhatsApp. Nah, itu kan bisa untuk sharing. Kemudian yang kedua, printer online. Nah, printer online yaitu dengan menggunakan jaringan komputer atau jaringan internet. Nah, jadi komputer itu dihubungkan ke printer yang sudah ada WiFi-nya biasanya ya, biasanya menggunakan WiFi. Nah, WiFi itu langsung dihubungkan, langsung bisa untuk diperintah untuk nge-print. Kemudian, media monitoring dan maintenance dengan sistem remote. Nah, itu dengan sudah menggunakan sistem remote. Kemudian untuk yang kedua, jaringannya adalah namanya MAN, Metropolitan Area Network. Jaringan MAN merupakan jaringan skala yang lebih besar dibandingkan dengan LAN. Jadi jangkauan ini sangat luas ya. Ini seperti jaringan wireless itu loh, atau menggunakan media komunikasi umum yang sudah ada. Contohnya di satu tempat itu ada WiFi, kita pasang rotor atau tempat menyambung jaringan itu, kemudian kita kita pancarkan ke satu tempat yang sudah ada alat untuk penghubungannya. Jadi di situ bisa digunakan jaringan internet. Ya, itulah jaringan MAN. Yang ketiga yaitu nama jaringannya WAN, Wide Area Network. WAN adalah bentuk jaringan komputer dengan skala yang sangat luas. Jadi jaringannya itu
sangat luas, besar, melebihi dari yang pertama tadi, yaitu LAN dan MAN. Oke, itu ada 3, yang pertama itu tadi LAN, kedua MAN, ketiganya WAN. Baik, itu tadi, jaringan komputer. Selanjutnya yaitu jaringan berdasarkan konfigurasinya. Konfigurasi yang pertama yaitu pre to pre. Nah, konfigurasi ini digunakan pada jaringan dengan jumlah komputer yang sedikit, minimal. Kelebihan dan kekurangan jaringan pre to pre itu yaitu kelebihannya adalah implementasi murah dan mudah. Tidak memerlukan software administrasi jaringan khusus. Yang ketiga, tidak membutuhkan administrasi jaringan. Kekurangannya tidak cocok digunakan untuk jaringan dalam skala besar. Kemudian tingkat keamanannya rendah. Semakin banyak yang di-share atau diinfokan akan mempengaruhi kinerja komputer. Yang kedua adalah client atau server. Jaringan client atau server memiliki 2 komponen utama, yaitu client dan server. Server atau penyedia layanan memberikan layanan untuk komputer. Client layanan ini bisa berupa data, akses, atau bahkan multi-service seperti file dan web. Sementara untuk client-nya itu adalah komputer yang menerima. Nek client itu berarti menerima. Jadi dari server dikirim ke client-nya, menerima fasilitas yang disediakan oleh komputer server. Itulah, ada 2 ya. Yang pertama tadi pre to pre dan kedua client server. Ya, mungkin itulah yang dimaksud dengan jaringan internet atau, jaringan komputer. Jadi antara jenis-jenis jaringan komputer dan berdasarkan konfigurasinya itu sangat berhubungan. Semuanya itu, saling berkaitan sehingga bila tidak ada jaringan internet atau internet tersebut, maka kita tidak bisa mengakses info-info dari luar. Jadinya di sini ada, prasarana atau alat tambahan untuk menggunakan internet, yaitu dengan menggunakan ada kabel. Nah, ini yaitu sarana penyaluran data, kemudian menggunakan antena fiber, antena optik serat. Nah, itu menggunakan antena itu juga bisa untuk mendapatkan sinyal jaringan internet. Baik, mungkin di pertemuan yang kelima ini saya menerangkan tentang jaringan internet. Saya cukupkan dulu, sedikit banyak untuk jaringan internet itu kita sudah menggunakan. Karena untuk jaringan internet itu sekarang sudah seperti kebutuhan pokok ya. Karena satu, sekolah menggunakan internet secara daring, kemudian untuk pekerjaan juga menggunakan internet, mengirim dan menginput data. Rumah sakit juga sama, menggunakan internet untuk mengirim informasi tentang pasien yang berobat di rumah sakit yang satu ke rumah sakit yang B agar
tidak terjadi kesalahan penggunaan obat. Intinya untuk jaringan internet ini untuk penggunanya sudah digunakan di masyarakat. Ya, saya cukupkan sekian dulu untuk materi yang kelima ini. Terima kasih, selamat beraktivitas. Jangan lupa kasih komentar untuk membantu saya dalam membuat vlog-vlog ke depan. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.